Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Konfederasi Persatuan Buruh, kami sangat kecewa, marah, ingin menangis. Meski mendapat banyak penolakan, rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja memunculkan kecaman dari berbagai serikat buruh dan unsur masyarakat lainnya. Mereka menganggap tidak ada ruang untuk partisipasi publik dalam proses pembahasan hingga pengesahan undang-undang ini. Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI, Jumisi mengungkapkan kekecewaan para buruh. Kami sangat kecewa sekali, kita marah, ingin menangis, ingin menunjukkan ekspresi kita kepada DPR dan pemerintah, kata Jumisi, Senin 5 Oktober 2020 dikutip dari Kompas. Pengesahan undang-undang tersebut, kata dia, semakin membuat elemen buruh yakin bahwa pemerintah dan DPRD tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya buruh. Sebaliknya, lahirnya Undang-Undang Sapu Jagat tersebut juga menggambarkan sikap pemerintah yang lebih pro terhadap kaum korporasi dan pemodal. Dengan sikap tersebut, kata Jumisi, pemerintah dan DPR justru menjadi penyebab semakin menjauhnya cita-cita bangsa untuk menyejahterakan masyarakat. Bukan jaminan kesejahteraan yang diterima. Masyarakat justru ditimpa beban atas pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan generasi akan datang. Jadi pemerintah mewariskan bukan kebaikan, tapi kehancuran untuk rakyatnya sendiri. Per hari ini, ucap Jumisi. Mogok kerja. Buntutnya sebanyak 2 juta buruh akan mogok kerja nasional yang dimulai hari ini Selasa 6 Oktober 2020 hingga Kamis 8 Oktober 2020. 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa serempak secara nasional, ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal dalam keterangan tertulis Senin 5 Oktober 2020. Aksi mogok kerja tersebut akan diikuti buruh yang bekerja di sektor kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif, komponen elektronik, serta industri besi dan baja. Kemudian diikuti buruh di sektor farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, hingga perbankan. Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan menggelar mogok kerja meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Kemudian disusul Aceh, Padang, Solo, Medan, Deli Serdang, Sedang Pedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan. Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makassar, Gorontalo, Manado, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat. Said menyatakan aksi mogok nasional ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Khususnya Pasal 4 yang menyebutkan fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan. Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, kata Said. Said menuturkan dalam mogok kerja tersebut, buruh juga akan menyuarakan berbagai tuntutan menyusul lahirnya UU Cipta Kerja. Antara lain, buruh menuntut upah minimum kota UMK tanpa syarat dan upah minimum sektoral kota UMSK tidak dihilangkan. Selain itu, buruh meminta nilai pesangon tidak berkurang. Buruh juga menolak adanya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup.
Kemudian buruh juga menolak adanya outsourcing seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif, serta hilangnya cuti dan hak upah atas cuti. Buruh juga menuntut karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapatkan jaminan kesehatan dan pensiun. Sementara itu terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU nomor 13 tahun 2003. Terang Said, puluhan akademisi menolak. Sikap penolakan juga ditunjukkan kalangan akademisi yang berasal dari 30 perguruan tinggi. Para akademisi ini menolak UU Cipta Kerja karena menabrak banyak aturan, bahkan nilai-nilai Pancasila. Aturan itu tidak hanya berisikan pasal-pasal bermasalah di mana nilai-nilai konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila dilanggar bersamaan, tetapi juga cacat dalam prosedur pembentukannya. Demikian petikan pernyataan para akademisi. Dalam pandangan para akademisi ini, setidaknya ada 5 permasalahan mendasar dalam UU Cipta Kerja. Pertama, masalah sentralisasi yang dianggap menyerupai kondisi Orde Baru, sebab terdapat hampir 400-an pasal yang menarik kewenangan kepada Presiden melalui pembentukan peraturan Presiden. Kedua, UU Cipta Kerja anti lingkungan hidup di mana terdapat pasal-pasal yang mengabaikan semangat perlindungan lingkungan hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendekatan berbasis risiko, serta semakin terbatasnya partisipasi masyarakat. Ketiga, persoalan liberalisasi pertanian. Dalam aturan tersebut tidak ada lagi perlindungan petani ataupun sumber daya domestik. Keempat, persoalan pengabaian hak asasi manusia atau HAM. Pada pasal-pasal tertentu hanya mengedepankan prinsip semata-mata keuntungan bagi pebisnis, sehingga abai terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, terutama perlindungan dan pemenuhan hak pekerja perempuan, hingga hak warga. Kelima, pengabaian prosedur pembentukan UU, sebab konsep Omnibus Law tidak diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011, JO UU nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Akademisi pun mempertanyakan pengesahan UU Cipta Kerja yang dibentuk tidak sesuai prosedur. Terlebih lagi, seluruh proses pembentukan hukum ini dilakukan di masa pandemi, sehingga sangat membatasi upaya memberi aspirasi untuk mencegah pelanggaran hak-hak asasi manusia. Hingga Senin 5 Oktober 2020 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 67 akademisi membubuhkan tanda tangan penolakan. Akademisi tersebut antara lain Haryadi Kartodiharjo dari Institut Pertanian Bogor, Muhammad Fauzan dari Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Susi Dwi Harjanti dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Abdul Mughis Mudofir, Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, hingga Ferry Amsari dari Fakultas Hukum Universitas Andalas. Cacat prosedur. Direktur Eksekutif Imparsial Al-Araf menilai Undang-Undang Cipta Kerja mengandung banyak permasalahan, mulai dari proses penyusunan hingga pasal-pasal yang menghilangkan hak-hak pekerja. Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR tertentu sangat disayangkan, mengingat UU Cipta Kerja substansi di dalamnya, kata Araf dalam keterangan tertulis Senin. Permasalahan itu misalnya cacatnya prosedur dalam proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Kesalahan prosedur itu karena menyusun dilakukan secara tertutup, tidak transparan, serta tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil. Terlebih lagi, pembahasan tersebut dilakukan saat konsentrasi semua elemen bangsa tengah berfokus menangani pandemi COVID-19. Selain itu, draft UU Cipta Kerja juga tidak disosialisasikan secara baik kepada publik. Bahkan kata dia, draft UU Cipta Kerja tidak dapat diakses oleh masyarakat sehingga masukan dari publik menjadi terbatas. Menurut dia, hal itu melanggar pasal 89 JO 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pemerintah membuka akses terhadap RUU kepada masyarakat. Permasalahan tak hanya dari segi teknis. Dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja juga terindikasi adanya berbagai permasalahan, mulai dari ketenaga kerjaan hingga lingkungan hidup.
Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara, merugikan para pekerja atau buruh, merugikan petani, merugikan hak-hak masyarakat adat, serta berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan, kata Araf. Atas dasar tersebut, imparsial menolak dan menyayangkan pengesahan UU Cipta Kerja di DPR. Apalagi pembahasan tersebut dilakukan secara tidak lazim, yakni dilakukan secara tertutup dan di tengah konsentrasi mengatasi pandemi COVID-19, kata dia.